Dan ini semua terjadi bukan karena khilafah, tapi khilafahlah yang disalahkan. Itulah piciknya para penganut demokrasi. Wajib ganti sistem, wajib ganti rejim. Kalau kita ingin mulia tapi bukan dengan Islam, itu salah. Yang ada Allah akan menghinakan kita. Begitulah ceritanya. Jadi untuk membuktikan bela Indonesia itu artinya apa? Berjuanglah siang malam supaya hukum jahiliyah yang sekarang dikekepin ini dibuang, diganti pakai Islam. Itu namanya cinta dan bela sejati untuk Indonesia. Tempat di mana saya dilahirkan. Tanpa harus saya ngomong cinta negara. Mudah-mudahan ditonton oleh Akang itu tuh yang buat video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tiba-tiba ngelewat ke beranda saya seorang ustadz yang dulu saya pernah kritik kalau nggak salah ketika dia menanggapi Mahfud MD ya, urusan kemudian penolakan proposal khilafah yang diinisiasi oleh Khozinuddin dan kawan-kawannya. Dia kemudian berteriak lantang, berteriak sangat lantang. Katanya bahkan Allah tidak cocok di Indonesia. Kalau memang hukum Islam tidak cocok untuk Indonesia, kalau memang khilafah tidak cocok untuk Indonesia, maka Allah pun tidak cocok di Indonesia. Nah, pernyataan ini yang kemudian saya kritik habis-habisan. Nah, sekarang ketika kemudian isu khilafah ini kembali mencuat, apalagi setelah penangkapan pimpinan khalifah tertinggi dari Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraza, itu kemudian kembali bermunculan karena mungkin kupingnya kepanasan. Ini baru saja diupload 2 minggu ke belakang. Bahkan enggak takut dia mengatakan bahwa ini adalah sekarang itu sistem jahiliyah. Demokrasi itu ya sistem jahiliyah. Oke, mari kita lihat dulu nih pernyataan dia tentang khilafah. Jadi satu sisi yang saya sendiri jarang melihat ada seorang kiai yang kemudian berani berbicara sesuatu yang mungkin bisa dikatakan masyarakat hari ini fobia dengan khilafah, fobia dengan syariah, fobia dengan fobia dengan Islam. Jadi sebenarnya apa latar belakang Pak Kiai kemudian berani mendobrak sesuatu yang tidak semua orang tahu untuk melakukan itu? Saya sebagai asli lulusan pesantren punya kitab, ternyata khilafah itu wajib. Ya, di kitab-kitab semua 4 madhab itu khilafah itu wajib. Karena ini wajib, maka saya harus menyampaikan ini wajib. Soal opini mengatakan oh ini terlarang, mari kita buktikan dalil, mari kita buktikan sejarah. Apa yang menyebabkan alergi dengan khilafah gitu. Misalnya mengancam keutuhan NKRI biasanya gitu kan ya. Saya bilang dengan khilafah negara Indonesia akan terjaga, bahkan demi Allah khilafah tegak hari ini Ramadan ini dengan izin Allah Timur bisa balik lagi ke Indonesia gitu. Bukan karena khilafah Timur lepas. Papua sekarang bukan isapan jempol kan, sudah menyatakan lepas dari Indonesia, mengibarkan bendera lepas dari Indonesia. Tentara dibunuh, polisi dibunuh, petugas kesehatan dibunuh, kemudian warga sipil dibunuh juga. Mereka juga terang-terangan ngajak duel dengan tentara. Jadi kenapa? Menunjukkan bukan karena khilafah, muruah Indonesia sudah nggak dihargai sama OPM. Kalau ada khilafah, tentara itu institusi yang sangat disegani, nggak akan ada yang berani begitu. Dan ini semua terjadi bukan karena khilafah, tapi khilafahlah yang disalahkan. Itulah piciknya para penganut demokrasi. Karena dakwah itu kan nggak cukup hanya untuk membentuk kesolehan individu, harus juga merubah, membentuk sistem yang bagus, yang baik. Sistem yang bagus, sistem apa?
Betul. Seberapa kafah Pak Kiai? Kafah itu, bahasa kafah itu bahasa Arab, artinya total. Ketika ditanya seberapa kafah, ya sekafah-kafah. Kafah itu kan total, betul. Berarti ganti sistem atau ganti negara? Wajib ganti sistem, wajib ganti rejim. Ya. Tapi bangsa tetap ya? Oh iya, jangan dikira kalau Indonesia ganti sistem dari demokrasi yang sekuler, yang liberal, ya, yang saya katakan, yang mengakui segala macam dosa, melegalkan segala macam kesesatan gitu, diganti dengan khilafah, bukan berarti terus Indonesia dihancur-hancurin, enggak, cuma ganti sistem dari buruk ke baik, dari jahiliyah ke Islam gitu. Dari hukum buatan bangsa-bangsa Manusia diganti dengan hukum Allah yang punya Indonesia. Jadi ada muslim nggak Pak Kiai? Jangankan saya, Rasulullah juga dimusuhin. saya bukan siapa-siapa. Iya. Menyiasati itu agar ya kalau saya dengarkan baru pembukaan saja, saya lihat persona dari Pak Kiai, sebenarnya Pak Kiai sangat cinta dengan bangsa ini dan ingin memakmurkan. Betul. Kalau kita ingin mulia tapi bukan dengan Islam, itu salah. Yang ada Allah akan menghinakan kita. Begitulah ceritanya. Jadi untuk membuktikan bela Indonesia itu artinya apa? Berjuanglah siang malam supaya hukum jahiliyah yang sekarang dikekepin ini dibuang, diganti pakai Islam. Itu namanya cinta dan bela sejati untuk Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan. Tanpa harus saya ngomong cinta negara. Jelas ya, dia mengaku sebagai lulusan pesantren, bahkan menurutnya semua madhab yang 4 itu mewajibkan keharusan berdirinya khilafah. Tapi sayang, kitabnya nggak dia sebutkan. Dia sampai berani mengatakan bahkan Indonesia ini sekarang sebelum menganut sistem Islam khilafah itu adalah hukum jahiliyah yang kita pakai tuh. Hukum jahiliyah, bro, kita sedang berada di hukum jahiliyah. Pemandu kita itu hukum jahiliyah. Betapa bodoh para pendiri bangsa ini, betapa bodoh para ulama dulu yang mendirikan Pancasila ini. Hukum jahiliyah kok bisa dianut di Republik Indonesia? Pantesan Indonesia nggak maju-maju. Itu kalau mau dipertegas kan? Kalau mau dipertegaskan itu dia ingin mengatakan hal itu. Ya kan dia ingin mengatakan bahwa seolah-olah dirinya yang paling bisa paling paham ilmu agama. Udah kacau sih. Maksudnya gini loh. Bukan sia-sia penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin, bukan sia-sia. Tapi alangkah baiknya jika memang ini berpotensi membahayakan pemahaman seperti ini. Orang-orang yang berbicara kayak gini kira-kira harus diapakan gitu loh. Karena kan dia punya keyakinan penuh dan dia tidak akan berhenti dari berbicara itu. Karena keyakinannya penuh 100% bahwa apa yang dia katakan itu sebuah kebenaran. Wahyu ilahi. Panduannya jelas. Kalaupun ada yang menyalah-nyalahkan, itu yang menyalah-nyalahkannya yang salah. Kalaupun dia dibenci, Rasulullah pun pernah dibenci. Bayangkan, udah kemudian dia membandingkan dirinya dengan Rasulullah. Yang jelas Rasulullah mutlak itu tidak akan pernah salah. Berarti dia menganggap bahwa dirinya itu ya tidak akan pernah salah. Apa yang dia katakannya adalah kebenaran. Kalaupun ada yang membenci, ada yang tidak sepakat, yang salah itu yang tidak sepakatnya. Gitu loh, dia ingin mempertegas seperti itu ketika dia mengatakan bahwa Rasulullah juga pernah dibenci. Ngapain saya takut? Demi Allah, jika hukum Islam tegak di Indonesia, OPM sudah pasti akan kembali. Demi Allah. Ini kan kehaluan yang terus kemudian diucapkan ke publik tuh. Ya, kepada orang-orang awam. Ya,
akan laku ngomong itu, akan laku, akan sangat laku. Kepada orang-orang bodoh yang tidak mengkaji ilmu agama, ya akan percaya aja. Benar bahwa khilafah itu adalah sebuah kewajiban untuk didirikan. Sistem yang wajib. Tapi sayang, aneh saya, kenapa mereka-mereka itu tidak berani dialog dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan pesantren-pesantren yang lain. Kalaupun dia adalah lulusan pesantren, saya sarankan Kang nih, Kang ya, karena saya juga orang Sunda, kayaknya juga si Akang itu orang Sunda, Kang. Saya juga orang Sunda, Kang. Abdi Geti Sunda, Kang. Maksudnya Akang itu diskusi sareng ulama-ulama nusanes, sareng pimpinan-pimpinan pondok pesantren nusanes. Jangan jauh-jauh lah, se-Jawa Barat aja coba diskusikan. Mereka sepakat gak terhadap kewajiban berdirinya khilafah? Kalau ada yang menolak, ataupun bahkan semuanya menolak kecuali pesantren Akang ini kan berarti siapa yang harus disalahkan, siapa yang sengklek di sini, Kang? Kan harus objektif juga, Kang. Akang punya dasarnya, silahkan diskusikan. Katakan semua mazhab yang 4 itu mewajibkan berdiri khilafah. Mana? Coretnya mana? Di Al-Quran juga nggak ada bahasa khilafah. Kemarin saya sudah terangkan ini. Ada juga kalimat inni ja'ilung fil ardi khalifah. Setiap kita masing-masing itu yang menjadi khalifah fil ard. Khilafah itu identik dengan sistem. Nggak ada sistem baku yang tercantum di dalam Al-Quran atau bahkan hadis pun sekalipun. Nggak ada. Sistem khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berbeda semuanya. Cara pemilihan khalifahnya juga berbeda. Jadi itu adalah hasil ijtihad manusia. Itu loh. Kalau menurut pemahaman saya, Kang ya, yang diajak diskusinya kan orang-orang awam yang tidak kemudian memahami, yang tidak pernah membaca sejarah, yang tidak pernah tahu khilafah. Ya sehingga ketika orang ngomongin tentang khilafah hukum Islam, ya dia akan terima aja orang itu karena tidak punya referensi yang lain. Kalau akan ngomong naka saya akan balas karena saya punya referensi tentang khilafah. Saya kemarin itu sebetulnya sudah menawarkan solusi yang paling terbaik jika memang khilafah ini adalah sebuah kewajiban didirikan di Indonesia sistemnya. Yang teriak itu jangan Akang, coba diskusikan dengan NU. Kalau NU sudah menyepakati dan pada akhirnya NU meneriakan tentang khilafah, pada akhirnya Muhammadiyah meneriakan tentang khilafah, pada akhirnya seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia meneriakan tentang kewajiban berdirinya khilafah, bakal tegak tak, Kang? Yakin saya bakal tegak khilafah sistemnya. Tetapi kenapa tidak pernah terwujud? Bahkan orang yang meneriakan tentang khilafah sebelum Akang ini, orang-orang HTI itu ya dibubarkan. Aspirasi kita itu, Kang, aspirasi orang-orang Islam itu, Kang, gitu loh. Saya nggak terima kepada Akang itu yang ngomongin kita sedang berada di hukum jahiliyah. Nanggap mungkin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu bodoh. Nganggap mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu bodoh. Kok bisa menyepakati tentang Pancasila yang ini adalah hukum jahiliyah? Kan seolah-olah menganggap para tokoh agama dulu, tokoh nasionalis atau agama itu bodoh di mata si Akang ini nih. Oke, gak terlalu panjang lebar lah urusannya. Coba-coba menurut kalian ini seperti apa orang-orang seperti ini? Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mudah-mudahan ditonton oleh Akang itu tuh yang buat video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.